Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi juga anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Saya Pak Jana senang menemui Anda semua dengan channel Bimbel Matematika SMK dan SMP, mengajak semuanya, terutama anak-anakku sekalian yang masih di bangku sekolah untuk belajar bersama matematika pra-KBM. Nah, apa materinya? Kita masih di pokok bahasan statistik, yaitu ukuran penyebaran. Kesempatan ini adalah jangkauan persentil. Nah, kita ambil suatu contoh persentil data kelompok. Nah, terlebih dahulu sebelum kita ambil contoh, kita tahu dulu alatnya. Nah, alatnya adalah ini. Ini adalah rumus persentil data kelompok. Sekarang, coba apa bedanya dengan rumus median, rumus kuartil, dan rumus desil. Kalau kita lihat sepintas adalah hampir sama, ya, memang hampir sama. Kalau median, ingat median, kita fokusnya kalau ini TB ini sama ya, B sama. Kita fokusnya di sini. Di N ini. Kalau median itulah N per 2 ya. Kemudian kalau kuartil, N kali I per 4. Oke. Kalau desil, N kali I per 10. Nah, sekarang kuartil di sini adalah N kali I per 100. Ya. Nah, masing-masing apa? Masing-masing tentu hampir sama, ya, tinggal ganti persentil saja. I-nya itu adalah dapat diganti sebagai indeks, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. Nah, sekarang N. N itu apa? Adalah banyak data, atau sama dengan apa? Jumlah frekuensi. Kemudian UPI adalah urutan persentil ke I. Nilainya sama dengan apa? UPI, urutan persentil ke I sama dengan N kali I per 100. Ya, baik. Kita lanjut untuk PI sendiri adalah nilai persentil ke I. Kemudian KLPI maksudnya adalah kelas interval di mana terdapat apa? Persentil ke I. Kita sebut saja kelas apa persentil ke I ya. Baik. Kemudian TPI, TPPI adalah tepi bawah kelas persentil ke I. Kemudian F besar PI, frekuensi kumulatif sebelum kelas PI. Kemudian FPI adalah frekuensi kelas PI. Ya, kelas persentil ke I. Ya, P-nya apa? Panjang kelas. Ya, oke. Semuanya hampir sama. Kemudian jangkauan persentil. JP. Berapa nilainya JP adalah persentil 90 kurangi persentil 10. Nah, sekarang kita ambil contoh data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi data yang dikelompokkan. Ya, ini interval-interval kelasnya. Kemudian ini adalah frekuensinya secara urut ya. Total berapa? 60. Nah, kalau kita ingin mencari jangkauan persentil, berarti kita harus tahu terlebih dahulu persentil ke
ke 10 dan persentil ke 90. Nah, sekarang kita cari nih, dengan menggunakan rumus persentil, kita akan mencari persentil yang ke 10. Baik, kita cari persentil ke 10. Ya, jadi ini alatnya ya. Alatnya adalah apa? Rumus persentil. Ingat ya, ini baru saja kita bicarakan bersama ini ya. Nih. Kemudian tadi jumlah data ada 60. Panjang kelasnya, gimana nyari panjang kelas? Lihat nih, perubahan dari batas bawah ke batas bawah kelas berikutnya. Ini adalah 5, ya kan? Maka panjang kelasnya 5. Oke, 2 hal sudah kita dapatkan. Sekarang berapa nilai persentil ke 10? Tentu kita akan mencari terlebih dahulu apa urutan. Urutan persentil ke 10 sama dengan apa? Yaitu N kali 10 per 100. Oke, ketemu berapa? 6. Jadi persentil ke 10 adalah punya urutan 6. Nah, sekarang kita tentukan kelas persentil ke 10. Coba perhatikan kelas persentil ke 10 ada di mana. Di kelas yang pertama ini 70 sampai 74 ini hanya menduduki urutan 1 sampai 4. Kelas kedua, interval kelas kedua 75 sampai 79 menduduki urutan ke-5 sampai ke berapa? 13. Jadi urutan ke berapa? Ke-6 ada di kelas ini. Maka kelas ini disebut sebagai kelas persentil ke 10. Ya, oke. Kita lanjut. Dari kelas interval ini kita tahu tepi bawahnya. Berapa tepi bawahnya? Gampang ya, batas bawah kelas ini, kelas 75, 79 ya, ditambah batas atas kelas sebelumnya yaitu 74 dibagi 2. 75 tambah 74 bagi 2 ketemu 74,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas pertama ini, yaitu kelas P10 ya, adalah berapa? 4 ya, nggak ada lagi. 4. Kemudian frekuensi kelas persentil ke 10 berapa? Kita lihat di sini berapa nih? 9. Oke. Sudah lengkapkah? Kalau sudah lengkap, kita substitusikan ya data yang sudah kita dapatkan ini. Ada N, ada P ya kan. Kemudian TP ini. Kemudian apa? Frekuensi kumulatif dan frekuensi kelas. Persentilnya kita masukkan ke rumus ya, kita substitusikan. Nah, sekarang kita dapatkan hasilnya. B10 sama dengan 74,5 tambah panjang kelasnya berapa? 5 ya, ini kalikan 60 kali 10 per 100 kurang 4 ya. Nah, hasilnya berapa nih tadi? Adalah 6 kurang 4 ya, dibagi 9 ya. Oke, ini dalam kurung 2 per 9 kali 5 jadi 10 per 9. Hasilnya 10 per 9 adalah 1,1. Sehingga dapatkan nilai persentil 10 adalah 80,6. Oke, itu baru persentil 10. Kita masih harus mencari persentil ke berapa? 90. Ya, ini datanya kita pindahkan biar nggak bolak-balik lihat data. Distribusi frekuensinya kita tampilkan. Persentil 90 sama dengan berapa? Kita cari urutannya dulu. Urutan persentil 90. Ya, kita gunakan rumus PI sama dengan N kali per 100. Ya, dan rumus ini alat untuk mencari P90. Kita tuliskan.
Lalu urutan persentil 90 adalah sama dengan 60 kali 90 per 100, ketemu berapa? 54. Oke, tahu ya, ketemu 54. Kemudian kelas persentil 90. Di mana itu kelas persentil 90? Baik, ini 54 ya. Coba kita runut. Dari 70 sampai 744. Dari 70 sampai 79. Sampai urutan ke berapa? 13. Dari 70 sampai 84. Sampai urutan 1 sampai 28. Dari 70 sampai 89. Urutannya berapa? Sudah 28 tambah 14 ya. Berapa? 42. Oke. Nah, lanjut. Ini urutan keberapa nih tadi? Urutan ke-54 ya. Jadi kalau begitu 54 ada di mana? Ada di sini ya. Ada di sini. Nah, kita ulang lagi, ini berapa ini tadi? 13 sampai sini berapa? 28 sampai sini 42. Sampai sini 52. Ya kan? 52. Padahal ini 54. Berarti ada di mana? Kelasnya ada di kelas ini. 9599. Ya gitu ya. Baik, kita lanjut. 9599. Dari sini kita dapat menentukan apa? Tepi bawah kelasnya. Atau frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu, nggak apa-apa. Coba tadi dari mana tadi kita ngitung? Ya, dari sini ya. Dari sini sampai sini ya. Ini frekuensi kumulatifnya berapa? Gampang saja, ini kan 60. Tinggal kurangi berapa? 8 ya. Jadi berapa? Temunya adalah 52. Ya, baik. Ini masih satu-satu ya. Jumlahkan. Ya, baik. Sekarang tepi bawahnya. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas dari kelas ini 9599 adalah berapa? 94,5. Ya, 94,5. Lalu apalagi frekuensi kelas persentil 90 berapa ini? 8. Ya, kita masukkan. Bagaimana? Sudah lengkapkah? Iya, baik, kalau sudah lengkap kita substitusikan ke rumus. Jadi kita peroleh persentil ke 90 adalah sama dengan berapa? Tepi bawah 94,5 tambah 5 panjang kelas kali 60 kali 90 per 100 kurang 52. Ini tadi berapa? 60 kali 90 per 100 54. 54 kurangi 52 ya, dikurangi dibagi 8 ya gitu ya. Baik, lanjut. Masih ada perhitungannya. Ya, jadi 2 per berapa? 2 per 8 kali 5 ya, dikalikan dulu ya. Ini dikalikan dulu, bukan ditambah ya, bukan ditambah, tapi ini kalikan terlebih dahulu ini. Karena kali dengan tambah itu harus didahulukan apa? Kali. Meskipun tambahnya ada di depan ya. Baik, kita lanjut. Hasilnya adalah 94,5 ditambah ya 10 per 8 itu 1,25. Jadi hasil akhir 95, berapa? 75 ya. Sehingga jangkauan persentilnya, sorry ini bukan JK ya, tahunya JP ya, jangkauan persentil ya adalah, baik, sudah ketemu persentil ke 90, kita masukkan ke rumus jangkauan persentil. Ya, yaitu adalah persentil ke 90 kurangi persentil ke 10. Ya, hasilnya berapa? JP sama dengan persentil 90 adalah
berapa? 95,75 dikurangi persentil 10, 80,6. Sehingga nilainya didapatkan 15,15 ya, atau 15,15 ya. Baik, itu contoh untuk mencari apa? Jangkauan persentil. Persentil ke 10 cari dulu, ketemu cari persentil 90, maka selisih persentil 90 dan berapa? Dan persentil 10 ya, ini adalah merupakan apa? Jangkauan persentil. Nah, sekarang kita akan ambil suatu contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya. Dari hasil ujian matematika pada tabel di bawah ini, berdasarkan kriteria lulus 80%. Ya, berdasarkan kriterianya lulus 80%. Nah, ini daftar nilainya. Ini adalah data yang dikelompokkan. Ya, interval-interval kelasnya dari berapa? Dari 74, 75, 79, dan seterusnya. Ini adalah interval kelas, ini frekuensinya. Nah, lalu pertanyaannya apa? Dari hasil ujian matematika pada tabel di bawah ini, berdasarkan kriteria yang lulus 80%. Kalau yang lulus itu tentu diambil dari nilai yang tertinggi ya, itu 80%. Jadi caranya adalah, nah ini pertanyaannya baru muncul, tentukan batas nilai terendah yang termasuk kriteria lulus. Nah ini rentangannya gambarnya seperti ini, bagannya ada nilai minimal, sebelah kanan nilai maksimal, kemudian dari sebelah kanan ini kita ambil berapa? 80%. Ya kan? 80% dari kanan. Jadi didapatkan sebuah nilai nanti dari kanan 80% ke bawah ya, dari atas ke bawah 80%. Nah, ini ada batasnya. Nah, batasnya itu adalah merupakan apa? Kalau kita baca dari kiri ke kanan adalah merupakan persentil ke 20. Ya gitu ya. Jadi di bawah batas persentil 20 itu ya itu tidak lulus. Sedangkan yang lulus di atas persentil ke 20. Itu jumlahnya berapa? 80%. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari apa? Tentukan batas nilai terendah yang termasuk kriteria lulus. Jadi kita mencari apa? Persentil ke berapa? Ke 20. Ya oke, kita lanjut. Untuk mencari persentil ke 20, kita mencari urutan dulu. Persentil 20 sama dan berapa? 60 kali 20, karena 60 banyaknya data 60 kali 20 per 100. Jadi pada urutan keberapa? 12. Urutan 12 itu ada di mana? Ya, kita tentukan kelas sekarang. Kelas persentil 20. Lihat, 70 sampai 74 nih. Lihat di mana? Di distribusi frekuensinya dari 70 sampai 74 itu adalah 4, urutan 1 sampai 4. Dari 70 sampai 79 itu mundur ke urutan 1 sampai 13. Jadi urutan 12 ada di sini ya. Nah, makanya ini merupakan apa? Kelas persentil 20. Ya. Jadi kelas persentil 20 adalah interval kelas 75, 79. Dari sini kita dapat menentukan apa? Tepi bawahnya. Berapa tepi bawahnya? Yaitu 74,5. Dari mana? Dari 74 tambah 75 bagi 2. Oke. Dari tepi bawah kita menentukan apa lagi? Frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke-20. Nah, berapa frekuensi kumulatifnya sebelum kelas ini?
adalah berapa? Adalah 4. Ya, oke. Kemudian frekuensi kelas persentil 20 berapa? 9. Panjang kelasnya sekalian berapa nih? Dari 70 sampai 75 adalah 5 ya. 75, 80 juga 5. Baik, kita lanjut. Kita lanjut. Kita masukkan ke rumus. Persentil 20 sama dengan berapa tuh di bawahnya? 74,5. Ya, oke. Ditambah apa panjang kelasnya berapa? 5 kali berapa? 60 kali 20 per 100, ya, N-nya 60, I-nya 20, ya, persentil 20 per 100, nih. Ini ya, ini N, ini I-nya, ya, persentil ke 20. Kemudian per 100 dikurangi berapa? 4. 4 itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas apa ini? Kelas persentil ke 20, ya. Oke, masih ingat? Kita lanjut. Nah, ya, oke. Kita lanjut. Kalian dipandu sama apa spidol ya, spidol apa namanya nih? Stabilo ya, stabilo kuning ya. Tadi ada urutannya. Baik. Kita lanjut, nilainya 74,5 ditambah 5 kali ya 12 kurangi 4 per 9. Berapa itu? Ya, adalah 40 per 9. Ketemunya berapa? 40 per 9 itu adalah 4,44. Jadi jumlahnya berapa? 78,94. Nah, itu merupakan apa? Batas bawah lulus. Ya, batas bawah lulus. Oke. Bisa dimengerti? Iya. Paham ya? Baik. Terima kasih. Kalau kurang paham, nanti diulang lagi. Nggak mungkin. Kalian tunjuk jari, saya belum, Pak, tolong diulang ya. Nggak mungkin. Jadi, nggak mungkin karena saya nggak ngeliat kalian ya. Tapi baiknya coba ditonton ulang. Perhatikan ulang ya. Baik. Berikutnya ada soal latihan. Nilai ujian matematika. Nah, ini apa? Perintahnya dari hasil ujian matematika pada tabel di samping ini terdapat 45% peserta yang harus remedial. Tentukan batas nilai maksimum yang harus remedial. Jadi untuk menentukan yang remedial dari mana? Dari nilai terkecil ya. Dari nilai terkecil sebanyak berapa? 45%. Oke, jadi kalau begitu batas atasnya itu yang remedial adalah merupakan apa? Persentil ke berapa? Yaitu adalah merupakan persentil ke 45. Ya, karena di sini ditanyakan apa? Dari hasil ujian matematika pada tabel di samping ini terdapat 45% peserta yang harus remedial. Jadi menentukannya ya yang nggak lulus ya, yang harus remedial, yang mengulang ya. Nilainya dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas berapa? Diambil berapa? 45%. Jadi pas 45% itu apa namanya? Merupakan persentil ke 45. Itu merupakan batas maksimum yang harus remedial. Oke, bisa dicoba ya. Oke, terima kasih. Sampai di sini, nanti kita akan berlanjut ke koefisien variasi, angka baku, kemudian apa? Koefisien kemiringan dan koefisien keruncingan. Baik, mohon jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Ya, oke. Terima kasih, sampai jumpa.